Assalamualaikum Bapak Ibu yang berbahagia. Perkenalkan saya Ismanto, bersama guru pemrograman 19. Saya akan melakukan observasi dan saya itu seri kualitas sarjana pengajar. Mari kita saksikan. Terima kasih. Sudah menunggu lama Wida. Tidak, Pak. Baik, Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah setia menunggu. Tadi ada acara sebentar di kelas, jadi mohon maaf harus bisa ke sini. Baik, Wida, langsung saja pada topik acara hari ini. Saya akan melakukan observasi terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas 5 sebagai bagian dari supervisi. Baik, Wida, telah siap nih hari ini wawancara nih. Ya, santai saja, percaya diri saja, mengalir gitu. Baik, pertama Wida, dari pembelajaran nanti yang akan Wida lakukan ini kira-kira apa tujuan dari Bu Ida yang diharapkan atau dicapai nanti dalam pembelajaran? Tujuan yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat menyebutkan norma yang berlaku di lingkungannya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyajikan hasil diskusi bentuk sederhana norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Baik, jadi ada dua tujuan yang ingin dicapai ini tadi terkait dengan norma. Yang pertama tadi anak-anak bisa menyebutkan dan juga mengidentifikasi, juga bisa kemudian apa yang kedua tadi? Menyajikan dalam bentuk hasil diskusi dan bentuk sederhana tentang norma-norma kehidupan. Baik, artinya yang praktis-praktis gitu nggih. Simpel. Baik, terima kasih Bu Ida terkait dengan tujuannya. Kemudian yang kedua Bu Ida, terkait dengan itu kira-kira pengembangan atau area apa yang akan Ibu harapkan pada siswa setelah nanti pembelajaran terlaksana? Yang saya harapkan nanti siswa dapat menyebutkan norma yang berlaku dalam lingkungan sehari-hari dengan mengedepankan pada pembelajaran yang berdiferensi, berpusat pada peserta didik dengan diferensi konten. Nanti akan menggunakan proyektor, Pak, memunculkan gambar-gambar norma yang berlaku pada lingkungan sekitarnya. Baik, jadi nanti lebih ke pengembangan siswanya dalam berdiferensiasi pada kontennya. Iya, pada kontennya. Kemudian Bu, terkait dengan itu model pembelajarannya seperti apa nanti Bu, anak-anak? Model pembelajaran yang saya ambil yaitu ceramah, diskusi dengan kelompok, presentasi, penugasan, problem based learning. Ya, ceramah, diskusi, presentasi, penugasan. Oke, terima kasih. Cukup lumayan ya, banyak ya. Oke, nanti ini 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran? Sekitar 2 jam pelajaran. Oke, 2 jam karena pelajaran. banyak, Pak. Oke, nggak apa-apa, santai deh. Baik Bu, kemudian strategi pembelajarannya nanti yang Ibu akan terapkan seperti apa? Nanti strateginya yaitu bagian mengamati bagian yang aktif dan menyenangkan tentang anak-anak mengetahui norma dalam lingkungan itu, kemudian pemahaman dan pengetahuan murid tentang norma-norma, macam-macam norma dalam kehidupan, keterampilan murid dalam menyampaikan hasil diskusinya. Oke ya, terima kasih, jelas sekali ya. Oke Ibu, terima kasih. Sudah ada beberapa catatan yang sudah saya ambil terkait nanti dari persiapan supervisi pembelajaran yang akan kita lakukan bersama Ibu. Kemudian apa yang kemudian Ibu ingin harapkan dari pembelajaran ini yang mungkin perlu Ibu katakan perlu pengamatan khusus ataupun perlu perhatian khusus dari saya? Tentang nanti pemahaman pengetahuan siswa
dalam mengenal norma-norma lingkungan itu nantinya siswa bisa lebih paham. Kemudian tentang kontennya itu nanti mengedepankan gaya belajar anak yang beda-beda kan Pak. Nanti memberikan soal yang beda-beda terhadap anak, nanti yang diselesaikan norma-norma. Baik, artinya nanti kita mungkin lebih fokus dia pada pembelajaran diferensiasi terkait dengan konten yang akan diberikan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Itu nih Bu ya? Ya, kemudian nanti saya minta Bapak untuk mengamati keterampilan siswa dalam berdiskusi itu sudah bagus atau belum. Oke, ya. Baik, nanti kita sama-sama nanti bersama-sama untuk melakukan pembelajaran. Baik, gitu ya Bu Seri Pamida. Terima kasih sudah cukup catatan-catatan dari saya sebagai dari awal persiapan dari pelaksanaan pembelajaran nanti. Yang jelas harapan saya nanti step by step bisa berjalan dengan baik. Amin. Semoga lancar dalam pelaksanaan dan tidak ada arah yang mengganggu. Rencananya kemudian kapan ini mau dilaksanakan biar nanti kita ada jadwalnya. Besok pada hari Senin ya Pak? Oke, sekarang hari Kamis berarti hari Senin besok ya. Iya. Baik, terima kasih. Jam berapa Bu? Jam pertama. Jam pagi setelah tadarus ya. Iya. Baik, terima kasih Bu. Juga ada kurang lebih mohon maaf, semoga nanti sukses. Amin. Kita bisa sama-sama belajar. Ya, Saya undur diri ke kantor sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Monggo Bu Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Kali ini saya dengan Ibu Seri Pamida, sarjana pendidikan sekolah dasar dan didampingi oleh Ibu Elis. Saya kali ini sudah bertiga dengan Bu Seri, Bu Elis. Baik, langsung saja untuk menghina waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Seri. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan ini demi kita bersama. Baik, Bu Seri, melanjutkan apa yang telah kita lakukan dahulu dari observasi kegiatan pembelajaran, kemudian observasi pembelajaran yang kita lakukan pada tanggal 5 November 2024. Nah, sekarang bertepatan dengan tanggal 18 November kita akan melakukan wawancara pasca observasi. Baik, Bu Ida, yang pertama saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana pendapat Bu Ida setelah melaksanakan penyajian pembelajaran untuk kelas 5 tentang materi bahasa Indonesia tersebut? Oh, Pancasila ya? Oh iya Pancasila, norma ya Bu, maaf saya lupa. Pendapat saya alhamdulillah sedikit puas. Ada beberapa hal yang belum sempurna karena agak grogi waktu itu. Biasanya kan sendiri tapi diawasi oleh Bapak. Tapi untuk langkah-langkah berikutnya sudah alhamdulillah lancar. Kemudian selanjutnya sudah merasa pembelajaran yang saya sampaikan sudah baik, merasa lega karena sudah sesuai dengan rencana pembelajaran.
pembelajaran yang saya buat. Oh, begitu ya. Ya, makasih. Kemudian bagaimana proses pembelajaran sesudah sesuai dengan rencana, berapa persenkah kira-kira dari yang sudah lakukan? Kira-kira ketercapaian tujuan pembelajarannya yang sudah saya laksanakan 75%, karena pada waktu menyampaikan materi tersebut dan waktu presentasi ada beberapa anak yang belum bisa menyampaikan pendapat dengan aktif. Kemudian proses pembelajaran alhamdulillah sudah berjalan lancar, karena waktu itu tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk norma yang berlaku di lingkungannya melalui pembelajaran berdiferensiasi konten audio visual gitu Pak. Oke, terima kasih Ibu Ida. Kemudian perkiraan Ibu Ida ini mengenai ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan, kira-kira bagaimana? Ketercapaiannya sudah sesuai, sudah anak-anak masih menyampaikan pendapatnya tuh agak gimana Pak, kalau nggak ditunjuk itu grogi gitu ya, Masih enggan? masih enggan ya. Terus di samping itu anak-anak merasa antusias karena pembelajarannya ada kuis teka-teki silang, ada ice breaking yang membuat siswa tambah semangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, luar biasa. Kemudian yang kesulitan yang lain mungkin yang paling Ibu rasakan ketika melakukan pembelajaran itu? Kesulitan yang lain yaitu untuk siswa, karena saya kurang begitu memaksimalkan pembelajaran, hanya menawarkan siapa yang mau menyampaikan pendapat. Jadi dalam kelompok itu ada yang merasa tenang nih, nyaman, karena yang merasa pintar yang berpendapat, begitu Bapak. Oke. Kemudian dari kesulitan itu kemudian munculkan hambatan enggak? Hambatan misalnya dalam tujuan pembelajaran ketercapaiannya itu. Artinya kemudian ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan yang kemarin dalam pembelajaran itu. Ada alternatif solusi yang lain enggak kira-kira? Kira-kira apa itu? Memberikan kesempatan langsung pada siswa dengan cara menunjuk, biar tidak ketergantungan pada anak-anak yang misalnya yang sering berpendapat, jadinya menunjuk, coba Mbak Anita coba sebutkan, jadinya bergantian. Oke. Kalau dari segi mungkin apa metode pembelajaran atau strategi pembelajaran, mungkin ada cara yang lain enggak dalam penyampaian dari tujuan pembelajaran? Playing Playing. ya, praktek tentang norma-norma yang berlaku di lingkungan sederhana saja. Misal norma di sekolah tidak boleh berkata yang besar, Ucapan ya, ya. Terus kita praktekkannya kelompok si A ini tentang norma lingkungan sekolah, mari kita praktekkan gitu. Ternyata ada banyak cara. Berarti selain role-playing ada lagi mungkin bisa. Match. Oh, macam-macam. Ya, itu menetapkan gambar. Kita menyediakan papan yang dimana misal contoh lingkungan norma di lingkungan sekolah, nanti anak-anak yang menggunakan gambar-gambar tersebut. Oke, luar biasa. Ternyata banyak alternatif untuk menentukan cara atau norma pembelajaran dengan tema norma di materi pembelajaran Pancasila ini. Oke, Mbak Ibu Gusari, kemudian identifikasi hal yang telah mantap atau telah memuaskan atau sesuai yang perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan
yang dilakukan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila ini? Hal-hal yang perlu saya tingkatkan yaitu dengan membuat catatan untuk mencapai target pembelajaran saya. Catatan kecil aja, misal ada stigma itu kita untuk pertemuan yang akan datang nih kita harus materi yang disampaikan apa, kemudian menyiapkan materi pembelajaran dengan media yang menarik bisa berupa dari Canva, kemudian memotivasi anak-anak dalam belajar agar lebih semangat. Oh, luar biasa rencana aslinya ini. Baik, kemudian yang lain mungkin ada lagi? Meningkatkan keterampilan karena keterampilan pembelajaran yang terdiferensiasi karena kurang maksimal dalam pembelajaran kemarin itu. Kemarin diferensiasi Konten, ya. ya. Oke, kemarin juga ada kerja kelompok juga ini. Ya. Oke, baik. Kemudian kira-kira apa saja yang harus diperhatikan sebelum merencanakan itu pengembangan yang tadi disampaikan Bu Seri dalam melaksanakan cara yang sudah dibuat sebelumnya, mungkin kalau ada alternatif Yang dilakukan pada selanjutnya. Iya, kira-kira apa itu? Mencari sumber-sumber materi dari berbagai media sosial, kemudian mengakses PMM. Di situ juga banyak contoh-contoh tentang LKPD yang sangat menarik juga. Kemudian membuat media dari Mungkin yang lain? Kalau mungkin di lingkup sekolah katakanlah apa? Menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya, terima kasih, luar biasa. Jadi rencana kedepannya seperti itu untuk memperbaiki. Mungkin yang ada di sekolah yang bisa dilakukan selain kemudian di media, katakanlah di PMM yang lain, mungkin kalau di sekolah ada bisa nggak kira-kira ada kolaborasi dengan Bapak Ibu? Ada Bapaknya. Ya, nanti kedepannya seperti apa kalau ada di sana? Dengan akan bicara belajar terutama dengan Pak Iswan. Ya bisa. Sudah. Ya nanti kita bisa memperdayakan Kombel lah. Ya. Ini. Bisa dari Kombel besok Ya. Kamis mungkin bisa. Ya insya Allah kita selesai jadwal memang hari Kamis ya, nanti kita sama-sama belajar ini terkait dengan apa yang menjadi konsep kita, kekurangan kita dalam memenuhi kebutuhan anak. Baik, terima kasih Bu Seri Pawida atas waktunya terkait dengan wawancara kali ini, semoga bermanfaat. Kedepannya menjadikan kita lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan anak dalam pembelajaran. Itu saja saya kira cukup, tinggal nanti kita action sama-sama. Yang jelas kita harus konsisten. Siap konsisten? Terima kasih Pak atas sharingnya. Kemudian kemarin saya minta maaf karena agak terburu-buru. Seharusnya kan pembelajaran pada saat masuk sudah tersedia nih LCD proyektor, tapi malah harus menyiapkan kemudian terus di situ. Jadi pembelajaran saya rasa agak terburu-buru. Ya ini salah satu hal yang kita benahi bersama. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.